Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Versi Vlog bersama saya Ferry. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan bisa rekan-rekan subscribe, like, share, dan komen jika rekan-rekan berkenan. Baik rekan-rekan, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengapa menjadi satpam itu harus bayar. Mungkin banyak dari rekan-rekan yang bertanya-tanya, apabila melihat pamflet lowongan kerja menjadi satuan pengamanan, ada biaya atau investasi yang harus rekan-rekan bayarkan apabila ingin mengikuti pendidikan dasar satuan pengamanan pada BUJP yang sedang membuka pendaftaran untuk Diksar Satpam. Biasanya pada pamflet tersebut, rekan-rekan bisa melihat prosedur dan syarat mengikuti Diksar dan penjelasan tentang apa yang akan rekan-rekan dapat selama mengikuti pendidikan. Tidak ketinggalan, di sana dicantumkan juga nominal investasi yang harus rekan bayarkan. Biaya investasi bisa bervariasi tergantung kebijakan masing-masing BUJP. Biaya investasinya mulai yang terendah sekitar 3 jutaan hingga yang tertinggi bisa mencapai maksimal 5 juta. Untuk mengikuti Diksar Satpam memang tidak gratis dan ada biaya yang harus rekan-rekan bayar. Lalu sebenarnya berapa sih biaya untuk menjadi satpam? Baik rekan-rekan, biaya pendidikan dasar satpam untuk golongan pangkat Gada Pratama adalah maksimal bisa mencapai 5 jutaan. Tergantung kebijakan masing-masing BUJP. Harga atau investasi tersebut baru untuk Gada Pratama saja. Bisa lebih mahal apabila rekan-rekan mengikuti pendidikan untuk naik pangkat ke tingkat Gada Madya yang bisa mencapai nilai maksimalnya sekitar 7 jutaan. Bahkan untuk pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi pada pangkat satpam, yakni pangkat sekelas manajer atau Gada Utama, bisa mencapai hingga 10 jutaan. Akan tetapi, sekali lagi, harga atau investasi bisa lebih rendah, tergantung dari kebijakan pada BUJP masing-masing. Mungkin bagi rekan-rekan yang masih awam, atau yang belum tahu, bahwa untuk menjadi satuan pengamanan, ada biaya yang harus dikeluarkan. Mungkin akan berkata seperti ini nih, mau jadi satpam aja bayar mahal, padahal gaji tidak seberapa. Mungkin seperti itulah yang ada di benaknya. Di sini akan saya jelaskan bahwa pendidikan satpam yang resmi dan sesuai prosedur adalah mengikuti pendidikan dasar sebanyak 2-3-2 jam pelajaran atau bisa mencapai 3 minggu. Dan para calon satpam ini biasanya harus dikarantina selama mengikuti pendidikan. Tentunya di sana calon satpam akan mendapatkan penginapan atau barak, mendapat makan 3 kali sehari, dan tentunya mendapatkan pendidikan dan pelajaran jasmani, rohani, dan tentunya pelajaran mengenal tugas satpam dan mengenal fungsi kewenangan satpam. Dan pelajaran yang didapat itu tentunya datang dari ahlinya, bisa dari kepolisian, tentara atau TNI, dan instansi lainnya. Tentunya hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Saya rasa untuk menjadi satpam yang resmi dan legal, untuk biaya investasi sekitar 3 jutaan, bisa dibilang tidak terlalu mahal. Mengingat ilmu dan pengalaman yang didapat selama mengikuti pendidikan amatlah berharga bagi para calon satpam dan menjadi bekal untuk bertugas nantinya. Akan tetapi, jika harus mengeluarkan biaya investasi di awal untuk pendidikan dasar satpam, tentunya sangat memberatkan bagi orang-orang yang ingin menjadi satuan pengamanan. Apalagi untuk yang sedang menganggur, tentunya bingung bisa dapat uang dari mana untuk membayar biaya menjadi satpam. Meskipun ada juga nih BUJP yang tidak mensyaratkan biaya investasi di awal alias gratis. Akan tetapi tetap saja setelah dinyatakan lulus Diksar dan mulai ditugaskan, barulah satpam tersebut akan dipotong gajinya untuk membayar atau melunasi biaya selama mengikuti pendidikan. Biasanya BUJP yang seperti ini adalah BUJP besar yang sudah punya nama.
Akan tetapi ada juga BUJP besar yang menetapkan biaya investasi di awal. Tentunya mereka punya alasan tersendiri mengapa menetapkan biaya investasi pendidikan dasar di awal. Ada beberapa alasan mengapa BUJP tersebut menetapkan biaya pendidikan di awal dan bukan dari skema potong gaji satpamnya. Yang pertama adalah banyak dari satpam BUJP tersebut yang resign sebelum mekanisme potong gaji yang sudah disepakati itu dilunasi. Hal ini tentunya sangat merugikan BUJP tersebut. Jadi belum dilunasi dia sudah resign gitu. Yang kedua adalah BUJP kecil yang belum bisa menalangi biaya pendidikan dasar calon satpamnya. Untuk hal yang satu ini saya rasa bisa dimaklumi. Lalu yang terakhir adalah perusahaan BUJP tersebut memang ingin mencari keuntungan, apalagi kalau nilai investasinya lebih tinggi dari standar. Lalu ada juga nih BUJP yang membagi dua biaya investasi pendidikan dasarnya, yakni dari calon satpam setengah harga dan setengahnya lagi dibayarkan BUJP. Tentunya BUJP yang baik seperti itu sudah jarang, bahkan sudah tidak ada yang seperti itu lagi, mengingat bahwa satpamnya bisa kapan saja resign. Sudah diberi harga setengah malah resign sebelum dilunasi biaya pendidikannya, kan rugi. Memang dewasa ini BUJP lebih senang menetapkan biaya investasi di awal jika ingin mengikuti diksar pada BUJP tersebut. Meskipun tidak semua BUJP memberlakukan mekanisme tersebut. Untuk BUJP yang membagi dua biaya pendidikan satpamnya, akan saya ambil contoh dari saya sendiri. Dulu saya mengikuti diksar Gada Pratama adalah pada tahun 2012. Pada saat itu, jika tidak salah, adalah biaya pendidikan di BUJP saya, yakni di PT Sigap Prima Astrea, adalah sekitar 3 juta rupiah, sekitar segitu. Saya mengikuti pendidikan selama 3 minggu lebih, dan di karantina tidak bisa pulang selama 3 minggu, dan harus menginap di barak dan mendapatkan makan 3 kali sehari dan snack 2 kali. Mungkin rekan-rekan bertanya-tanya, kok bisa 3 minggu dan mendapat makan 3 kali sehari, ditambah mendapatkan pelajaran tentang tugas satpam dan kewenangannya dari ahlinya, kok hanya 3 juta biayanya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa bisa murah. Yang pertama adalah pendidikan BUJP di Sigap Prima Astrea bisa terjangkau biayanya dikarenakan PT Sigap Prima Astrea memiliki tempat pendidikan dasarnya sendiri, yakni di Sigap Academy yang dulunya bernama Sigap Training Center yang berada di Cilengsi, Bogor. Dan Sigap Academy ini tentunya sudah berizin dan resmi. Itulah yang membuat biaya pendidikan di PT Sigap Prima Astrea sangat terjangkau dan sangat lengkap fasilitasnya. Sudah murah biayanya, dibagi dua pula antara satpam dan BUJP untuk investasinya, dan tiap bulan saya hanya dikenakan potongan 80.000 per bulan hingga lunas. Akan tetapi itu cerita lama, dan sekarang BUJP saya sudah memberlakukan skema biaya investasi di awal, yakni untuk saat ini biaya investasi diksar Gada Pratama adalah sebesar 3,5 juta. Masih tetap terjangkau bukan? Kalau ada juga nih masalah klasik, sudah punya ijazah satpam dan ingin melamar kerja pada BUJP, akan tetapi ada biaya ADM. Dan biaya ADM-nya ini saya rasa tidak masuk akal menurut saya, yakni seharga biaya mengikuti pendidikan dasar. Padahal sudah punya ijazah dan pengalaman satpam. Hal ini tentunya sangat disayangkan apabila ada orang yang menawarkan pekerjaan akan tetapi dengan syarat biaya atau ADM yang harganya tidak masuk akal menurut saya. Apalagi alasan dikenakan ADM yang menurut saya tidak masuk akal, yakni untuk biaya seragam baru. Saya pikir tidak sampai 3 juta untuk seragam baru satpam. Jadi rekan-rekan,
wajib mewaspadai orang-orang yang menawarkan pekerjaan, tetapi dengan syarat ADM. Jangan mudah percaya, apalagi dengan iming-iming bisa jadi satpam tanpa pendidikan dasar terlebih dahulu. Bisa jadi orang tersebut hanya mencari keuntungan saja. Alangkah baiknya rekan-rekan yang ingin menjadi satpam atau melamar kerja sebagai satpam pada BUJP, datang langsung saja ke kantor BUJP untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kesimpulan saya, mengapa untuk menjadi satpam membutuhkan biaya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa mengikuti pendidikan dasar memang berbayar. Bisa berbayar di awal, bisa juga dengan skema potong gaji, tergantung dari kebijakan BUJP masing-masing. Baik rekan-rekan, itulah tadi penjelasan mengapa menjadi satpam harus bayar. Semoga bisa mencerahkan bagi rekan-rekan yang ingin jadi satpam. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe atau yang baru bergabung, silakan bisa rekan-rekan subscribe, like, share, dan komen jika rekan-rekan berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.